Bagaimana jarak sholat? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayatnya sering kita baca. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ada juga ayatnya begini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan, bukan menginginkan kesulitan. Bapak Ibu yang ditanya oleh ayahanda kita Pak Mursalan, gimana sih ukuran jamak sholat itu? Maka jamak itu rukhsah. Apa namanya Bu? Rukhsah. Rukhsah diambil dari kata rokhis. Rokhis itu murah. Yang tadinya kita harus sholat tepat waktu, karena ada sesuatu maka dipotong menjadi 2 rakaat. Juga boleh ditakdim atau ditakhir. Boleh dilakukan di zuhur atau di asar, di maghrib atau di isya. Nah ini saya jelaskan dulu sebelum sampai ke jarak. Bapak Ibu, berlaku jamak bukan hanya karena jarak, tetapi faktor sulit atau tidaknya. Faktor sulit atau tidaknya. Saya ilustrasikan begini. Bapak pakai mobil pribadi. Betul? Kalau jarak dari Imam Syafi'i mazhab kita, mazhab mayoritas, itu 81 kilo. Abang pegang HP Bang. 81 kilo dari sini kemana? Bapak Ibu tahu nggak? Bangkinang. Kampar itu harusnya baru boleh bisa kita sholat jamak. Dah? Nah, tapi kita pakai mobil pribadi. Dan kita supirnya. Dah? Kemudian kita ke Bangkinang rupanya tidak untuk hal yang terburu-buru, liburan saja misalnya, atau bukan hal yang mendesak, misalnya mengantar jenazah. Oh itu mendesak, nggak boleh kita santai-santai. Jadi rukhsah, keringanan, faktornya bukan hanya dari satu faktor. Pertama, faktor jarak. Yang kedua, sulit atau tidaknya. Sulit atau tidaknya. Saya kasih 2 pilihan. Pertama, kalau ke Bangkinang bisa berhenti sholat tepat waktu, maka pahala baginya. Tapi kalau tidak bisa berhenti, maka baru boleh rukhsah itu dilakukan. Maka pilihannya ada 2. Nah, saya kalau ke jamaah, kalau kita dalam keadaan sulit berhenti, kemudian pakai travel, nggak mungkin lah kita minta Pak supir berhenti Pak saya sholat. Nah itu bisa jadi kita diberhentikan di tengah jalan. Ambillah mobil yang lain kata dia kan. Maka Bapak Ibu, ukurannya adalah 81 km menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab yang lain, itulah tadi, ada orang yang hanya ke Pekanbaru tapi dalam keadaan terdesak. Dia supir mobil ambulan. Berangkat zuhur sampai ke rumah sakit azan asar. Kenapa? Dia tidak bisa berhenti dan macet. Kebetulan rumah sakitnya kita letakkanlah mungkin di daerah Panam sana. Pertama, ke Bangkinang 80 kilo belum memenuhi syarat dia. Karena dia hanya ke Pekanbaru. Tapi ada faktor satu lagi. Apa dia? Kesulitan. Sulit bagi dia berhenti karena pasien sangat mendesak. Sulit bagi dia berhenti, dia harus sampai ke rumah sakit. Maka Bapak Ibu, ini kajian yang luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau mengambil rukhsah itu sunnah. Tapi kalau memang bisa berhenti,
bersantai, nggak ada masalah Bapak Ibu rasanya sholat tiap waktu, nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu walaupun sedang bersantai tapi memang jauh ke Sumbar, ya silakan jamak, nggak ada masalah. Nah, tapi ukuran harus penting. Di samping ukuran kilometer berlaku juga kesulitan atau kemudahan. Maka Pak Mursalan tadi bilang ada orang ke Pekanbaru aja jamak, dilihat dulu. Kalau alasannya betul, maka jamak bagi dia boleh. Tapi kalau alasannya kemana pergi? Ke mall SKA. Ini belum bisa. Nah, jadi agama kita mudah, tapi jangan dibuat mudah. Jangan dimudah-mudahkan seenak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian Pak Mursalan jawabannya. Panjang jawab saya Pak ya. Tanyaannya singkat. Ya ibu-ibu lagi. Silakan Bu. Ada Bu? Ya betul tak ada nih ya. Jadi mewakili satu tadi ya, Pak Mursalan dalam bertanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah. Boleh. Silakan. Sekarang harga emas kan 6 juta ya. Ya. Jadi naik juga nisabnya kita. Nisab zakat itu kita lihat siapa yang berhak untuk menentukannya adalah ulil amri, pemerintah. Pemerintah itu bukan Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Bupati pula ya. Ibu Bupati yang menentukan, bukan Ibu Bupati, tapi Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak yang tahun 2025 ini menetapkan bukan 6 berapa tadi Pak? 5 juta itu, tapi ditetapkan yang harga 1 juta per gramnya. Jadi stabil dia harganya. Oleh karenanya tidak mengikuti pasaran tetapi ketetapan. Bapak Ibu ingat waktu zakat fitrah beras kan ditetapkan. Kalau tidak ditetapkan, liar harganya. Yang tadinya harusnya bisa berzakat malah nggak bisa. Nah, oleh karenanya para ulama boleh dicek nanti di Google ketetapan Basnas tentang harga nisab zakat. Nanti muncul SK dari Jakarta bahwa ditetapkan tahun ini zakat harta nisab 1 gram emasnya 1 juta. Jadi berapa nisabnya? 85 juta. Karena 85 gram. Kalau ngikut pasar bisa jadi sedikit orang berzakat. Karena apa? Ya mungkin naik harganya. Ya kacau. Itu saja mungkin yang dapat kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam diskusi kita. Kita akhiri sama-sama kita beristighfar, bersolawat, baca surah Fatihah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. حمدا الناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.